Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, dan kami memohon supaya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Tema kita adalah percayalah pada Sang Gembala. Bayangkan saudara sedang berada di dalam hutan. Hutan itu lebat dan gelap. Lalu saudara terpisah dari teman-teman dan akhirnya tersesat karena tidak tahu jalan keluar. Apa yang terjadi? Saudara pasti akan panik, pasti akan takut, cemas, bahkan marah kepada teman-teman yang meninggalkan saudara hanya karena mengikat tali sepatu yang terlepas. Apa yang harus dilakukan? Semakin berjalan, makin tersesat karena memang tidak tahu arahnya. Rasanya tidak ada solusi, rasanya tidak berdaya, dan sekarang tinggal pasrah. Saudara, bagi banyak orang, hidup ini seperti hutan. Hutan yang terdiri dari semak belukar, yaitu berbagai penyakit menular, penyakit mematikan, hati yang hancur, dompet yang kosong, dan berbagai persoalan lainnya. Hutan kita bisa di rumah sakit, bisa di pengadilan, di tempat usaha atau tempat kerja, atau bahkan di tengah-tengah keluarga. Ada persoalan dan ketidakpastian yang membuat cemas. Di saat yang sama, harapan bisa makin sirna. Bahkan ada yang putus asa, kecewa, dan tidak sedikit yang bunuh diri karena tidak mampu mengendalikan diri. Ini bukan gambaran yang menyenangkan, tetapi ini adalah juga realita. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita berpikir optimis bahwa bagi kita orang-orang percaya masih ada harapan. Amin. Bagaimanapun kita harus terus menjalani kehidupan. Apa yang kita perlukan agar harapan kita bisa pulih dan bangkit kembali melanjutkan perjalanan. Saudara, yang terutama kita membutuhkan seseorang, tetapi bukan orang biasa. Kita tidak membutuhkan orang yang sama-sama bingung, sama-sama takut, sama-sama cemas. Tetapi saudara butuh seseorang yang tahu jalan keluarnya. Seseorang yang dapat dipercaya. Seorang yang punya visi, yang dapat melihat ke depan, serta menuntun saudara sampai ke tujuan. Ketika Daud berada di dalam kesesakan, dalam perjalanan kehidupannya, dia tidak punya pilihan, kecuali hanya berserah dan percaya kepada Tuhan Sang Gembala. Dia berkata dan mengakui, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu dalam ayat yang ketiga tadi kita baca, Tuhan menyegarkan jiwanya, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan menuntun langkahnya di jalan yang benar. Orang yang diharapkan bisa menolong pada saat itu yaitu Raja Saul yang berkuasa. Tetapi justru dialah yang merongrong Daud. Tetapi sekalipun demikian, Daud tidak membalas jahat dengan jahat. Daud percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Sang Gembala yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita tidak cocok dan memang tidak sanggup di hutan yang penuh belukar itu. Itu sebabnya Dia datang untuk menyegarkan kita dan memulihkan kita. Sekalipun belukar masih ada, tetapi Tuhan akan terus menuntun kita, memberikan kita rasa aman untuk bisa kita keluar dari belukar itu ke jalan yang benar. Dan siapakah jalan yang benar itu? Adalah Sang Gembala sendiri.
Yesus sendirilah gembala itu. Yesuslah jalan itu. Dialah penyelamat jiwa kita. Dia mengenal saudara dan juga mengetahui persoalan di sekelilingmu. Dia gembala yang baik, yang bukan saja hadir menyertai, tetapi dia juga memberikan dirinya untuk saudara dan saya. Dia berkata, ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dia selalu siap menuntun langkah kita. Karena itu saudara jangan pernah ragu. Percayalah pada Sang Gembala. Maka kamu akan disegarkan. Kamu akan mengalami kelegaan. Kamu akan mengalami kekuatan tiap-tiap hari dalam mengarungi perjalanan hidup yang tidak mudah di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hadir menyapa kami, bahkan meneguhkan iman kami. Dan kami memohon supaya Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri hanya kepada Allah yang hidup, Sang Gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang aktivitas hari ini. Shalom.